A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kita berjumpa kembali di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya belajar tentang bagaimana ya kehidupan ya orang-orang terdahulu sebelum kita, ya kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari kehidupan mereka untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, sehingga kebaikan yang ada pada orang dulu ya bisa kita pertahankan ya, dan keburukan yang ada pada orang-orang dulu ya bisa kita hilangkan ya, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ya mudah-mudahan ya kehidupan kita menjadi lebih baik ya dari hari ke hari. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang bagaimana kita membedakan urusan yang mudah dengan urusan yang penting ya, dan kedua urusan ini merupakan sama-sama anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan dua hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Urusan yang mudah bukanlah hal yang tercela. Karena ada juga di dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan bahwa ya, orang-orang beriman itu dimudahkan urusannya. Jadi ada juga urusan-urusan yang mudah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di satu sisi ada juga Allah sebut sebagai kalimatnya adalah min azmil umur ya, dari urusan yang penting. Ini juga kita harus paham. Apa saja hal-hal yang dimasukkan, yang disebut Allah sebagai min azmil umur, ya, urusan yang sangat penting, urusan yang sangat agung gitu. Sehingga kemudian kita tidak terjebak ke dalam disorientasi gitu kan. Sehingga kita tahu ya ini kemudahan yang Allah berikan. Misalnya sebagai contoh ya sahabat iDream, Sayyidina Utsman, nah ini dalam kisahnya ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika melakukan umrah ya ke kota Mekah ya kan, dari Madinah ke Mekah itu kan ya, jaraknya cukup jauh ya, dan memungkinkan bagi beliau untuk kemudian melakukan menerima rukhsah ya dalam ibadah seperti misalnya sholat ya. Jadi satu ketika ya, udah masuk waktu sholat berjamaah ya, saya lupa sholat apa, tetapi kemudian Sayyidina Utsman tidak melakukan sholat berjamaah karena sudah dijamak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau tidak sholat bersama kami? Saya udah sholat jamak tadi gitu kan saya dalam safar gitu kan. Kemudian sahabat ini sepertinya mencela itu kan bisa sholat bersama dengan kita gitu kan. Masjid nggak jauh gitu kan, kondisi lagi aman. Lalu kemudian Sayyidina Utsman mengatakan ini adalah bagian dari rukhsah ya. Rukhsah ini ya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil. Artinya tidak tercela gitu kan mengambil rukhsah.
Sebab ada juga sebagian orang yang mencela ya, seolah-olah orang yang mengambil rukhsah atau kemudahan di dalam urusan ini kemudian ya, kurang nilai ketakwaannya ya, sebagaimana tadi ya, ada seorang sahabat yang agak mencela atau tidak menyukai keputusan Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman punya alasan. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus paham. Ya, dulu ada seorang guru saya ya, sudah almarhum ya, Ustaz Hilman Rasyad ya. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi satu ketika beliau membawa rombongan haji kalau nggak salah ya. Beliau pergi haji bersama dengan rombongan gitu kan. Ya, haji apa umrah? Ya umrah ya, maaf ya. Dalam perjalanan umrah ya di bulan Ramadan gitu ya. Lalu kemudian di atas pesawat beliau makan ya, lagi di atas pesawat beliau makan. Ini cerita beliau langsung gitu kan ya, di waktu kajian ya. Saya makan gitu kan bulan puasa ya, di atas pesawat. Kemudian ada ibu-ibu, ya biasalah ibu-ibu ya, suka nyeletuk, Ustadz gimana sih gitu ya. Bukannya ngasih contoh yang benar ya ke jamaah, oh malah makan, ini kan bulan puasa. Apa kata beliau? Justru ini sedang mencontohkan yang benar kepada jamaah gitu kan. Kita kan dalam safar ya, di dalam safar dari Indonesia ke Tanah Suci. Jaraknya udah jauh banget lah gitu kan. Maka kemudian ada rukhsah yang diberikan oleh Allah ya, kepada orang yang sedang safar ya, terkait dengan ibadah puasa, boleh berbuka. Ini saya contohkan ya. Ya, jadi ada orang yang mencela itu ya, orang yang mengambil rukhsah ya, menganggapnya itu tadi ya kurang sikoh, kurang bertakwa ya, padahal itu merupakan bagian dari ajaran agama. Ini kemudian kita harus paham ya. Kenapa ada urusan yang mudah ya, lalu kemudian memang ada urusan yang penting ya, ada min azmin umur ya. Dan dua-duanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ya kalau berbicara urusan yang mudah ya sahabat iDream ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 ya Allah sudah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra ya, bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan atau kesulitan bagimu. Jadi pada prinsipnya agama kita ini ya, agama ini ya, ajaran yang Allah turunkan kepada kita ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah juga ya, yang ayat terakhir kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Ini tidak membebankan ya, bebannya tidak berat, artinya tidak akan melebihi kesanggupan kita di dalam memikul ya. Dalam bahasa yang mudah sebetulnya agama ini tidaklah mudah tetapi tidaklah susah tetapi banyak kemudahan ya. Dan ini ditegaskan oleh Allah gitu kan, ini terkait dengan ibadah saum ya, bahwa Allah kemudian menyebutkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam urusan kita, terutama bab ibadah gitu kan, dan juga yang lain-lainnya. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Karenanya kemudian dalam agama kita ada yang disebut dengan rukhsah, ya, ada yang disebut dengan kemudahan atau keringanan. Nah, jadi jangan pandang keringanan, kemudahan ini sebagai sesuatu yang tidak penting ya, atau sesuatu yang mengurangi ya, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kasih Rasulullah ajarkan kepada kita salat bisa di qadha ya. Memang salat bisa di jamak ya, dijamak lah gitu ya. Kemudian bisa dikosor ya, dikosor ya, gitu kan. Jangan kemudian yang orang yang melakukan salat qasar dan jamak karena alasan yang sudah jelas itu kan dicela gitu ya. Nah, misalnya tiba-tiba hujan gitu kan, lagi salat maghrib gitu ya. Maka kemudian ada ustadz yang meminta, yang mengajak jamaah, yuk kita jamak dengan salat isya, ya, hujannya lebat ini gitu ya. Dijamak gitu kan. Yang lain bingung, ada yang nanya, kok dijamak? Kita kan nggak sedang perjalanan. Nah, dia nggak tahu gitu bahwa di dalam Islam ada keringanan ya kalau hujan lebat ya, dan kemungkinan hujan itu akan lama gitu kan.
maka jamaah boleh menjamak sholat maghrib dengan isya. Jadi langsung pulang nggak balik lagi ke masjid gitu kan. Karena hujan. Itu rukhsah, kemudahan. Jangan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang salah ya, atau sesuatu yang kemudian mengurangi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah tadi dalam ayat 185 Allah berbicara tentang saum ya. Kemudian ketika Allah berbicara tentang wanita yang sedang haid ya, dan juga wanita yang sedang berada di masa nifas, ini tentang perempuan juga Allah menyebutkan redaksi yang kurang lebih sama ya. Bahwa Allah menyebutkan di sini wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kadang-kadang kita mandang urusan agama ini rigid, sulit gitu, banyak ini itu, padahal sebetulnya kata Allah menghendaki kemudahan dan Allah akan jadikan urusan kita mudah. Ini misalnya mau umroh gitu kan perempuan ya, kamu wanita biasanya ini nanti haid gimana gini ini udah tanggal segini biasa begini. Kadang-kadang kita udah kebayang susahnya gitu kan, mau umroh mau haji gitu kan, tiba-tiba haid. Nah, dalam hal ini harus diyakini bahwa Allah ya, akan memberikan kemudahan ya, di dalam urusan kita. Ya prakteknya memang ya pernah yang terjadi pada zaman Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah kemudian menangis ketika mendapat itu dia sedang haid ya, padahal dia sedang haji bersama dengan Rasulullah. Maka kemudian adalah ya kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah ya, termasuk tadi ya, bagi perempuan yang sedang haid ya dia tetap ya melaksanakan rukun-rukun haji ya, kecuali tawaf ya, karena tawaf kan harus dalam keadaan suci ya. Maka tawaf ya ditunggu saja sampai kemudian masa sucinya datang ya. Kalaupun enggak kebagian juga tetap kelewat ya, tetap ya, dianggap sah gitu ya kan. Itu bagian dari rukhsah ya, atau kemudahan. Ya, jadi jangan dipandang kemudian itu tadi ya. Kadang-kadang kita memandang begitu. Ya, akhirnya ada yang sampai beli obat atau makan nih obat penahan haid gitu kan. Ya, padahal serahkanlah urusan kepada Allah, nanti Allah akan berikan kemudahan sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Demikian juga misalnya di dalam surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la ayat yang ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nuyassiruka lil yusra, maka kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya dalam banyak hal memberikan kemudahan urusan kepada kita. Maka manfaatkan itu sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi agama ini jangan dibikin ribet lah. Kadang-kadang kan orang awam ya, takut-takut ya, melakukan satu amalan ibadah karena gara itu tadi. Ya, ada kiai-kiai ya yang kemudian bukan menakut-nakuti ya, seolah-olah ya. Ya memang sih tujuannya supaya orang tidak ngenteng-ngentengin, tapi kalau digambarkan seperti susah dan sulit, itu ribet juga itu. Padahal Allah saja yuridullah bikumul yusra, ya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Kita kadang-kadang bikin seolah-olah susah itu kan. Kadang-kadang motifnya supaya orang bergantung dengan kita gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya dunia juga. Ini tidak benar. Itu. Apa itu urusan yang mudah? Ya urusan mudah adalah urusan yang biasa dilaksanakan, memakan waktu yang singkat dan tidak perlu kerja keras ya, seperti urusan yang lain ya, kayak misalnya sholat gitu kan. Ya Allah mudahkan sholat bagi kita kalau memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diberjalankan secara normal ya, kayak tadi misalnya ya. Kondisinya safar ya sudah Allah mudahkan dengan sholat, ada sholat di perjalanan ya. Rasulullah pernah sholat di atas unta ya. Jadi enggak sholat di atas tanah ya, tapi ya ikut dengan jalannya unta ya, unta ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan.
Tidak masalah. Oh ini nggak ngadep kiblat, ada. Ya saya pernah ketemu satu kelompok ya pemahaman ini terutama di daerah-daerah ya. Kalau sholat itu ya hati harus betul-betul menghadapkan hati ya lurus dengan kiblat, dengan baitul istilahnya itu ya. Sehingga mereka mencela kalau orang sholat banyak goyang. Kadang-kadang kita ada hajat gitu kan. Ada ya mungkin ada apa harus memalingkan sedikit ke kanan atau ke kiri. Nah itu dicela itu kan. Sehingga ya harus begitu gitu. Ya, kalau teman takbirnya harus apa gitu lama itu ada ini. Nah itu kan. Ya, padahal Rasulullah kalau bicara sholat di atas kendaraan kadang-kadang belok, kadang-kadang kiri ke kanan. Itu ya harus dipahami juga. Itu kemudahannya. Ya tidak susah lah ya ikut kendaraan, sholat di atas kendaraan atau di jama ya, digabungkan, ditarik ya dua sholat ya, menjadi satu waktu ya, atau juga mungkin dikosor, diringkas ya. Sholat yang harusnya 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Yang kadang-kadang kan di kendaraan gitu kan waktu mepet. Kalau di negara-negara ada yang momen-momen ya terutama di Eropa ya. Momen waktu jarak antara waktu asar kalau nggak salah, asar ke maghrib itu pendek banget ya, cuman kira-kira sejam lah. Nah itu mereka kalau lagi di jalan itu nggak bisa sempurna sholatnya. Ya, di perjalanan dari kantor ke rumah itu kalau kata cerita dosen saya itu yang pernah kuliah di Inggris ya, itu cerita ya kadang-kadang ya sebagian kaum muslimin ya sholatnya di mobil ya, sholat asar di mobil dengan konsep dengan mengambil rukhsah di qashar. Jadi sambil nyetir itu sholat gitu kan, sholatnya 2 rakaat saja, di qashar gitu kan. Nanti kalau sampai rumah masih ada waktu disempurnakan, itu ya. 2 lagi jadi 4. Kalau nggak ada waktu ya sah sholatnya. Kemudian urusan yang mudah adalah urusan yang tidak memerlukan persiapan sebelumnya dan tidak pula memerlukan persiapan yang banyak. Nah, ya kadang-kadang kita berbicara persiapan itu kan ya Allah itu juga paham ya bahwa kita memang maunya ringkas-ringkas ya kayak tadi itu ya, kalau mau pergi safar ya Rasulullah itu kalau mau pergi safar namanya safar kan bukan perjalanan yang menyenangkan itu, kadang-kadang perjalanan ya penuh berat lah gitu kan. Maka Rasulullah itu kan sholatnya pun ya tidak lama gitu ya, di jama dan tidak lama karena mengejar waktu untuk bepergi. Jadi enggak kadang-kadang mentang-mentang ini Rasul kemudian datang waktu sholat, padahal kita ada janjian mau jalan ini ya itu harus cepat, kemudian sholatnya lama. Enggak, Rasulullah juga ringkas sholatnya. Dalam riwayat begitu, beliau menjamak kemudian meringkas sholatnya. Jadi enggak lama karena memang kan kalau safar itu biasanya kayak saya lah merasa itu kalau udah mau jalan istri masih dandan tuh udah kesel gitu tuh. Itu udah kebayang di perjalanan itu sekian jam macetnya ininya ya. Kemudian istri kita masih berlama di depan cermin itu. Ya udah bete aja tuh. Nah Rasulullah pahami kayak gitu. Kalau udah janjian mau jalan dengan sahabat kemana, beliau tidak berlama-lama mempersiapkan diri. Ya, jadi persiapannya nggak banyak. Nah, urusan yang mudah adalah urusan yang menyenangkan hati, tidak perlu banyak teori dan sedikit biaya. Nah, Islam ya begitu. Ibadah ya banyak yang sifatnya menyenangkan hati. Ya. Kemudian tidak perlu banyak teori. Kalau bicara istighfar, udah cukup dengan kalimat yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala astagfirullah itu kan. Kadang-kadang kita yang panjang-panjang gitu kan. Bicara hukum asalnya ya mudah, istighfar itu cukup dengan kalimat astagfirullah. Tambahannya boleh tapi jangan kemudian memberatkan. Kan Allah minta kita banyak-banyak beristighfar gitu kan. Kalau dalam surah Nuh kan jelas faqul istaghfiru rabbakum ya. Maka katakanlah ya mintalah ampun kepada Tuhanmu gitu kan. Wastaghfirillah ya minta ampunlah kepada Allah. Jadi banyak Allah menuntut kita minta ampun. Teorinya mudah, udah gimana istighfar? Ya udah astagfirullah ya.
Kemudian keutamaan salawat. Kadang-kadang kita bingung juga, ada orang yang gimana salawatnya, mau diajarkan salawat yang panjang. Padahal yang ringkas saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Kalau ada kelebihan waktu mau diperpanjang ya silakan. Tapi yang dasarnya ini loh salawat yang diajarkan Rasulullah. Ya. Tasbih ya Rasulullah simpel-simpel aja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, cukup dengan kalimat subhanallah, cukup dengan kalimat alhamdulillah, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mahal, ya, ibadah juga tidak mahal. Urusan yang mudah adalah urusan yang tidak melelahkan badan namun membantu mencairkan perasaan, ya, salat. Ya. Makanya Rasulullah, para sahabat itu ya, kalau udah datang waktu salat mereka bersegera, karena bagi mereka salat itu adalah momen terbaik untuk mencairkan perasaan, menetralisir ya, racun-racun dunia ya, dalam otak mereka, dalam dada mereka ketika sholat. Sholat itu seperti terapi ya, dalam satu riwayat begitu. Ya, mengistirahatkan badan itu ketika sholat. Makanya prinsipnya sholat hidup bekerja itu menunggu waktu sholat gitu kan. Nah inilah yang makna pesan dari apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut kalau nggak salah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat seperti apa yang mencegah perbuatan keji? Itu tadi ya. Salat yang memang antara jeda ya dari waktu salat ke salat itu ada harapan dan penantian. Selesai salat subuh berharap nanti akan ketemu salat zuhur. Dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur, padahal baru selesai sholat subuh. Maka orang yang punya prinsip begini, ya, dari sholat ke sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Karena orang kalau mengharap akan bertemu dengan waktu sholat lagi gitu kan, ketemu waktu sholat zuhur misalnya, dia akan menjaga diri untuk kemudian tidak mengotori jiwanya antara waktu subuh dengan zuhur. Dia cegah tuh ya, karena bentar lagi nanti kita mau ketemu Tuhan di waktu zuhur, masa mau kotor-kotoran, persis seperti orang itu tadi ya. Sudah janjian mau ketemu dengan penguasa, misalnya mau ketemu presiden, nanti siang saya mau ketemu presiden, mungkin enggak pagi hari dia kemudian ya melakukan aktivitas yang menimbulkan kekotoran ya, enggak mungkin, dia akan jaga justru ya. Apalagi udah rapih ya, sejam, 2 jam, 3 jam mau udah rapih gitu kan, mau ketemu udah rapih. Padahal masih ada jam-jamnya gitu kan, lagi antri. Tapi karena itu tadi ya, memandang penting ya pertemuan itu, maka dijaga dirinya dari ya nggak adalah orang yang mau ketemu presiden 2-3 jam lagi mau ketemu presiden ya, pergi ke sawah gitu ya. Udah nanam-nanam gitu kan, main-main tanah, nggak ada. Justru dia akan menunggu dengan kebersihan, jaga kebersihan. Ya seperti itulah orang yang menanti kedatangan waktu sholat. Jadi sholat itu momen bagi mereka untuk mencairkan ya, perasaan, menetralisir jiwa gitu ya. Dan urusan yang mudah adalah urusan yang cepat, yang cepat untuk diketahui dan cepat untuk dilakukan. Jadi yang urusan-urusan dalam agama kita ini banyak yang kemudian harus disegerakan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya. Dan bersegeralah kalian ya kepada ampunan Allah. Kalau berbicara meminta ampun kan ringkas ya, dengan kalimat astagfirullah, cukup. Ya, berbanyak itu gitu kan. Ya cepat Allah minta bersegera ya. Jadi kalau udah rasanya aduh dosa nih, udah langsung astagfirullah. Itu urusan yang mudah, kadang-kadang kita mengabaikan itu. Punya hutang ya, ada kesempatan ya. Segera bayar, itu kemudahan yang Allah berikan ya. Kadang-kadang udah dikasih keluangan oleh Allah ke lapangan ya, setelah punya utang gitu kan. Kemudian hutangnya hajatnya terpenuhi dengan utang itu, lalu kemudian Allah kasih ke lapangan untuk membayar hutang, dilewatkan. Kita itu menganggap mengentengkan gitu ya hutang, padahal itu merupakan urusan yang mudah juga itu kan.
Ya, begitu ada uang langsung bayar aja, ya, jangan dia kemana-mana ini. Ya, karena kita menganggap itu bukan urusan yang mudah, ya. Maka kemudian banyak orang yang mengabaikan hutang, ya. Ketika sudah punya, ya, sudah mampu membayar. Padahal prinsipnya orang Islam itu tidak demikian. Tadi ya Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Ya, kalau udah gampang bayar hutang bayar aja gitu kan, jangan kemudian ditunda-tunda. Nah, di dalam Al-Qur'an ada juga ya yang disebut dengan min azmil umur. Nah, ya. Atau urusan yang penting. Ya, ini sebagaimana disebutkan misalnya dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-186. Ya. Di sini Allah berbicara tentang harta ya dan ujian harta begitu kan. Lalu kemudian Allah katakan apa? Fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk ke dalam urusan yang penting, ya, atau yang patut diutamakan. Kemudian di dalam surah Luqman misalnya ayat yang ke-17, surah Luqman ini ayat surah yang ke-31 ya. Luqman ya, ini mengajarkan kepada anaknya tentang ibadah ya, tentang sholat ya, tentang perbuatan baik, kemudian mencegah diri dari kemunkaran, kemudian sabar gitu kan. Maka di akhir ayatnya beliau katakan inna dzalika min azmil umur. Ya, sesungguhnya yang demikian itu termasuk ke dalam urusan yang penting. Ya, kalau bicara ayat lengkapnya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang penting. Dalam surah Asy-Syura misalnya surah yang ke-42 ayat ke-43 juga Allah menyebutkan ya wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, ya, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya demikian itu termasuk ke dalam hal-hal yang penting atau urusan yang penting. Jadi dalam kehidupan kita juga ada urusan-urusan yang penting. Nah, urusan yang mudah tadi sudah kita bahas ya. Nah, itu bagian dari rahmat Allah, kita kerjakan sesegera mungkin. Nah, kemudian urusan yang penting juga sama gitu kan. Ini juga urusan bagian yang tidak boleh kita lalaikan karena penting. Kita utamakan. Kita dahulukan, kita kerjakan. Jangan kita abaikan. Sebagaimana Allah sebut tadi kan, bahwa ada urusan yang Allah katakan urusan yang penting. Nah, urusan yang penting adalah urusan yang bisa mencegah dari kemiskinan atau menolak bahaya. Kemudian urusan yang penting adalah urusan yang dilakukan untuk agama atau memberikan maslahat dalam perkara dunia. Ya, bicara agama inilah kepentingan hidup kita. Mana yang penting dunia dengan agama? Ya penting agama ya. Karena dengan agama nanti kita akan diberikan kemudahan Allah untuk meraih dunia. Kemudian urusan yang penting adalah urusan yang sangat berpengaruh dan banyak manfaatnya. Dan agama adalah urusan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Urusan yang penting adalah urusan yang bisa memberi lebih banyak keuntungan. Ya muamalah, ya di dalam Islam itu kan itu ada aturan-aturannya. Ya. Nah, larangan riba misalnya itu mendatangkan keuntungan, penting itu. Ya. Kadang-kadang di zaman sekarang ada banyak orang yang mengabaikan larangan riba dan menganggap riba, ya praktek riba sama dengan praktek, menganggap bank konvensional sama dengan bank syariah. Padahal beda itu. Nah, itu ada bank katanya bank syariah tapi kemudian konsepnya kadang-kadang masih mengacu konsep riba juga. Gitu. Ya, belum berat kepada konsep ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun. Ya, padahal kan bicara muamalah di dalam Islam itu lebih kepada ta'awun, ya, tolong menolong, bantu-bantu, meringankan. Tapi kadang-kadang ada bank-bank syariah yang konsepnya dulu masih proper, masih
mengacu kepada keuntungan. Apa namanya istilahnya, lupa saya. Jadi orientasi masih keuntungan, ya, bukan kepada konsep tahun, ya, bantu membantu. Ya, nyari untung boleh, tapi jangan sampai semangat mencari keuntungan itu mengabaikan prinsip tolong menolong, bantu membantu, meringankan. Nah, ini juga harus dipahami begitu kan. Ya, riba Allah haramkan. Ya. Kemudian ya, kalau kita sadari pengharaman riba itu bagian dari cara kita mendapatkan keuntungan. Kadang-kadang kita mikir, gimana mau untung? Ya. Orang minjem segitu, bayarnya segitu, ya, untungnya di mana? Kita nggak tahu gitu kan. Ketika kita melakukan itu, kalau sudah menegaskan ya, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan datangkan kepadanya 10 kebaikan semisal. Kita minjemin orang 10.000, balikin lagi 10.000, nanti Allah akan balas dengan kebaikan yang 10 kali lipat kebaikan. Akan ada 10 pintu kebaikan ya, terbuka bagi kita. Kan nggak untung itu? Ya untung lah. Ya. Nah, kita mikirnya untungnya hanya berbicara uang. Nah, padahal untung itu kesehatan untung, keamanan untung, keuntungan itu ya. Ya, ketentraman dalam rumah tangga keuntungan, ya. Kemudahan dalam urusan juga keuntungan. Nah, buat apa uang banyak kalau ngapa-ngapain urusan jadi ribet gitu kan? Buat apa uang banyak kalau kemudian tiap sebentar masuk rumah sakit, kepala migrain, kan nggak ada enaknya itu. Dia pernah tahu, dia pernah ada dengar cerita ya. Ada orang kaya banget, ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi tiap hari migrain mulu kepala. Saya mikir aja, apa enaknya gitu, apa untungnya? Mendingan biasa-biasa aja tapi kepala nggak pernah migrain. Nah, ada yang begitu. Ya. Urusan yang penting adalah urusan yang besar pahalanya, ya, pasti keutamanya dan menyeluruh kebaikannya. Nah, ini juga kita harus analisis ya. Dalam banyak perbuatan kita sehari-hari tentu kita carilah ya. Amalan-amalan yang kira-kira besar pahalanya, lalu kemudian pasti keutamanya dan menyeluruh kebaikannya. Yang paling penting sholat dulu lah. Ya. Kadang-kadang ada orang ya, salah itu dari desorientasi begitu kan, mengejar yang sunnah-sunnah, yang wajib diabai-abaikan. Sholat malam nggak pernah tinggal, sholat 5 waktu diabai-abaikan. Ya, puasa sunnah dikejar-kejar ya, puasa Daud, puasa Syawal gitu ya, puasa apa namanya, puasa puasa Zulhijjah ya misalnya, puasa Arafah ya dikejar. Tapi puasa wajib yang bulan Ramadan kadang-kadang kualitas puasanya nggak bagus, ya. Dicampur-campur dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, Allah tidak sukai. Ya ini juga disorientasi lah ya, salah mengejar gitu. Jadi kita kejar yang utama ya, sholat yang wajib kita sempurnakan ya. Ya, dari segi kehusyuannya, kebaikan bacaannya, ya, sholat yang wajib aja dulu lah ya. Nggak usah kemudian mikir-mikir mau ngejar dulu sholat malam ya, nanti ya ada masanya itu kan. Kadang-kadang kan kita termotivasi oleh ustadz yang ngomongin dahsyatnya sholat tahajud, gitu. Sehingga kemudian seolah-olah tahajud lebih utama ya, lebih penting daripada sholat wajib. Dari segi kebaikannya, dari segi kesempurnaan kita melakukannya, justru yang penting itu sholat wajibnya itu kan. Ya, sholat dari mulai sholat Isya ya, sholat zuhur, sholat asar ya, kemudian ya dari zuhur, asar, maghrib, bisa subuh ya. Nah itu yang harus kita kejar utamanya. Saum Ramadan itu kita sempurnakan ya. Sehingga setiap tahunnya kualitas saum kita di bulan Ramadan semakin bagus kualitasnya gitu. Ya, bukan malah makin menurun. Sedekah juga ya, kita harus tahu ya, seutama sedekah itu kepada keluarga dulu lah ya. Cukupkan dulu kebutuhan diri dan keluarga ya, baru kemudian kerabat, setelah kerabat barulah orang-orang yang di luar itu. Ya, kadang-kadang ada orang ya dermawan kepada orang di luar,
pada orang yang nggak dia kenal gitu kan, sambil di videoin gitu ya. Tapi dengan kerabat sendiri, dengan keluarga sendiri, perhitungan ketat, strike gitu ya. Nah ini salah ya. Jadi itulah ya, bicara urusan yang penting dan urusan yang mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kehilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.